Halo Sobat Esbro, balik lagi sama kita. Sekarang kita kedatangan lagi mesin rumahan atau bisa dipakai entry level, yaitu mesin Verratifero Alegrio Minore atau bisa dikenal dengan biasanya FCM 3006. Nah, bisa Sobat Esbro lihat di sini kita menyediakan dengan variasi full black dengan ada beberapa ton yang stainless atau silver, bisa dari group headnya dan juga untuk tray si mesinnya. Nah, bisa Sobat Esbro lihat di sini ukuran si mesin memang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Bisa dibilang ini adalah mesin rumahan yang bisa dipakai juga sebagai entry level mesin Sobat Esbro. Kenapa? Bakal kita bahas. Di sini dari desainnya dulu, kita lihat di sini diameternya, lebar dari kiri ke kanan itu cuma 22 cm dan panjang dari belakang ke depan itu 37 cm. Serta tingginya yang berukuran 35 cm. Jadi cukup enak banget dan tidak terlalu memenuhi untuk bar dengan kapasitas yang minim atau space yang minim untuk home brewer gitu. Nah, bisa dilihat juga di sini dengan warna full black dan tone yang silver atau stainless, dia udah terlihat enak banget, elegan banget dan profesional. Mungkin menurut saya ini udah estetik, tapi menurut saya lebih estetik versi full stainless atau silvernya. Jadi kita menyediakan juga warna full black, full stainless dan juga ada warna kremnya. Tapi yang kita lihat di sini sekarang adalah warna versi full blacknya. Fitur apa aja sih yang dipunyai sama si Verratifero Alegrio ini? Kita bisa lihat di sini ada pressure bar. Di sini penunjuknya itu 20 bar, cuman dia sanggupnya di 15, dan versi penunjuk bar pressure terbaru dari Verratifero udah berubah. Sekarang udah ada penunjuk 9 bar yang dimerahin tebal, itu untuk rekomendasi bikin espresso. Dan dengan latar abu-abu, jadi kita nggak lagi ngelihat pressure bar yang agar samar-samar, sudah cukup jelas untuk si angka-angka dan penunjuk pressure barnya gitu. Terus nah, sebelah kiri ini dia adalah penunjuk sistem PID dan time. Jadi di mesin Verratifero Alegrio ini dia udah punya sistem PID atau pengatur suhu, tapi sayangnya untuk ngatur suhu brewing aja dan belum bisa ngatur suhu steam. Nah, untuk suhu brewing sendiri dia tersedia dari 80 derajat sampai 102 derajat. Nanti kita bisa cobain dan tes seberapa banyak pilihan suhu yang bisa kita atur, dan juga dia udah bisa atur pre-infuse atau kalau misalkan di manual brew itu namanya blooming, jadi basahin kopi dulu sebelum lanjut ditekan sampai jadi espresso. Nah, udah itu dari segi tampilan. Untuk tombol-tombol espressonya sendiri itu ada di bagian atas Sobat Esbro. Jadi tidak menghalangi bagian-bagian untuk brewing dan jadi kita mudah lah untuk mencetnya. Ini ada di bagian atas. Yang pertama ada single shoot, double shoot, manual button shoot, sama untuk perpindahan antara brewing ke steaming. Jadi karena dia single thermoblock, jadi dia harus bergantian antara brewing dan steaming. Nah, Sobat Esbro, walaupun dia single thermoblock, tapi jangan khawatir, dia udah ada fitur multi thermal shock. Jadi untuk sistem pemanasnya sendiri udah cukup cepat, walaupun dia wattnya 1700 yang cukup kenceng juga ya buat rumah-rumahan. Tapi kalau di mesin ini dia cukup ramah. Dia menggunakan sistem multi thermal shock yang dimana sistem pemanasnya bakal jauh lebih cepat. Tadi saya udah tes dari awal saya ngisi air, terus saya nyalain, timer dari saya nyalain mencet on yang ada di bawah sini, sampai dengan bisa dipakai brewing itu ke 93 derajat default dari si Verrativeronya sendiri atau PT Indotara. Itu memakan waktu sekitar 59 detik sampai 1 menit 59,3 tadi saya coba. Dan tadi saya udah coba lagi untuk pemanas dari sistem brewing berubah beralih ke sistem steaming, itu hanya memakan waktu sekitar 20 sampai 30 detikan aja. Jadi untuk flow dan kecepatan pemanasnya si mesin Alegrio ini udah cukup cepat dan enak, walaupun memang harus bergantian antara brewing dan steaming gitu. Nah, dari tampilan kita bisa lihat juga yang jelas di sini adalah group headnya yang E61. Jadi sistem pemanasnya juga
bakal udah cukup konsisten untuk brewing coffee dengan sistem E61 versi paling lama dari Group Head. Terus di sini juga ada switch dari sistemnya yang udah cukup besar dan enak banget. Jadi udah memudahkan kita untuk filling nge-switch si steamingnya. Jadi kalau udah selesai tinggal dikatasin, kalau mau nge-steaming tinggal dikebawahin. Udah enak banget. Nah, Sobat Es Brew, ngomongin soal steaming, karena dia tidak bisa diatur suhunya oleh sistem PID yang ada, tetapi dia memang si tenaganya tidak cukup besar, tapi dia juga didukung karena tenaganya tidak cukup besar, dia hanya didapatkan 2 lubang untuk nozzle steamnya. Jadi memang sudah mendukung lah ya, udah cukup buat 2 lubang. Nanti kita coba juga 2 lubang dan suhu yang tidak bisa diatur, berapa besar pressure-nya dan berapa lama bakal kita nge-steam. Buat si susu nanti kita cobain di jug 350 ml, dan jangan lupa kita juga bakal cobain setting fitur dari PID pre-infuse sama detikan atau waktu dari si double shot espresso, dan kita bakal bikin espressonya. Oke, kalau gitu kita bahas apa aja sih yang didapat kalau misalkan Sobat Es Brew check out atau ngambil mesin si Veratifero Alegrio ini. Nah, Sobat Es Brew, untuk equipmentnya sendiri dia menyediakan di satu box khusus. Jadi kita bakal bongkar dan lihat apa aja sih yang didapat kalau Sobat Es Brew check out mesin Alegrio ini. Yang pertama udah pasti default dari Veratifero, dia bakal kasih kartu garansi serta manual book yang singkat sama manual book kelengkapan dari mulai cara bersihin, cara perawatan, cara preheating sampai cara brewingnya juga udah ada di sini, udah ada saran-sarannya. Kita juga dapat satu buah portafilter yang defaultnya itu udah ukuran 58 Sobat Es Brew. Kita udah dapat satu portafilter ukuran 58 defaultnya dan udah double basket serta unpressurized atau tidak pressurized, dan untuk spoutnya juga udah double spout. Nah, udah itu Sobat Es Brew juga dilengkapi atau mendapatkan si temper yang lumayan berat lah di sini. Tempernya bahannya atasnya plastik, bawahnya stainless, sudah pasti yang kena kopinya. Ini ukurannya 58 meter menyesuaikan dengan diameter portafilter dan group headnya. Udah itu dilengkapin juga buat basketnya. Sobat Es Brew dikasih yang versi single basketnya. Jadi kalau misalkan pengen bikin kopi buat sendiri, ini bisa. Jadi nggak perlu banyak-banyak buang kopi. Terus sama ini juga udah dilengkapi karet untuk si portafilter untuk back flash atau bersih-bersihnya. Kelengkapan yang lain didapat yaitu yang pertama ada sendok takar kopi. Ya, ini yang umum dikasih sama Veratifero dan umum dipakai juga. Sama ini ada sikat group head untuk bersih-bersih yang bahannya udah nilon, jadi tidak akan menggoresi si group head dari si mesin, serta gagangnya yang plastik dan panjang. Jadi kalau udah panjang tuh air panas waktu kita bersih-bersih nggak akan kena tangan. Jadi udah safety. Oke Sobat Es Brew, tanpa berlama-lama saya bakal siapin dulu portafilter yang terisi dengan bubuk kopi sama jug yang udah terisi susunya. Jadi kita bakal bikin espresso dan juga kita bakal nge-steam yang nanti bakal jadi latte. Oke Sobat Es Brew, kita coba. Oke Sobat Es Brew, sekarang udah saya isi portafilternya yang udah keisi 18 gram kopi dari Whitebeard di 70% Arabica dan 30% Robusta. Kita langsung coba brewing aja. Oke Sobat Es Brew, ini bentuk espressonya tadi dapat 40 milian di scale dengan waktu kurang lebih 23 detikan. Ya udah lumayan, bisa dihalusin dikit, tapi nanti kita cobain juga si espressonya. Ini hasilnya, karena dia ada robustanya, udah pasti kremanya cukup tebal. Ini kopi dari Whitebeard, 70% Arabica dan 30% Robusta. Kita cobain jadiin latte. Oke, kelihatan ya cukup bagus nih. Coklat juga lumayan, nanti kita cobain. Oke, kita start heating up dulu si steamingnya dari mode espresso. Kita bersihin dulu nozzle steamnya, langsung kita bikin aja. Ini saya udah siapin fresh milk dari brand C. Oke, untuk pembuatan
steaming susunya dia ada di 28 detikan. Kita langsung bersihin, mudah banget buat bersihinnya kalau lapnya basah. Jangan lupa di flash. Bisa dilihat hasilnya. Oh, udah enak banget ini kayaknya buat gambar. Tinggal cara gambarnya aja ya. Ini kalau buat foam susu sih ini udah enak, udah bagus. Oke, kita masukin aja 2 shot espressonya tadi. Kremanya udah agak hilang karena udah kita diamkan dulu tadi. Oke, seperti biasa saya nggak jago gambar tapi bisa lihat dari foamnya. Bagus ya foamnya. Ini kalau diminum bikin bibir enak banget ya buat steamingnya, walaupun dia nggak bisa diatur suhunya, tapi segini udah cukup buat controlling si foam susunya, dan waktunya juga cukup lumayan cepat di 28 detikan. Bisa kita ulang nih tenaganya segitu. Oke, Sobat Es Brew. Oke Sobat Es Brew, itu dia fitur-fitur penjelasan dari saya, dan tadi juga kita udah coba bikin espresso serta bikin foam susunya dan kita jadikan latte. Udah dilihat juga caranya dan cukup simple dan cukup mudah, dan ini juga mesin yang sebenarnya familiar dan udah banyak banget yang review dan share di sosial media, khususnya media yang hitam itu udah banyak banget berseliweran. Udah banyak yang review, udah pakai, ada yang di rumah, ada yang pakai buat entry level, dan itu penjelasan lengkap dari si mesin Verativero Allegrio ini. Jadi Sobat Es Brew bisa simpulkan sendiri dari mulai mungkin pertimbangan dari listrik, daya listrik yang dibutuhkan itu tadi 1700, dan pompanya itu vibrasi ya, tadi saya lupa jelaskan, vibrasi dari water tank, cuman udah cukup lah kalau masih water tank, buat vibrasi itu udah cukup. Terus pemanasnya juga masih thermoblock 1, harus gantian antara brewing sama steaming. Jadi kalau menurut saya ini buat rumahan sih udah enak banget, terutama dalam fitur PID-nya yang bisa atur suhu brewing. Jadi untuk controlling profile dari si kopinya udah enak, mau kita pakai suhu berapa, mau di rendah apa di tinggi. Terus juga untuk steamingnya juga tadi udah mulus banget dan controllingnya enak. Jadi sebenarnya kalau buat di rumah ini udah enak banget lah, udah cukup banget, udah termasuk mesin yang compact gitu buat di rumah. Tapi kalau buat komersil itu masih pertimbangan, balik lagi ke Sobat Es Brew kebutuhan per hari bikin espressonya berapa. Terus tapi kalau untuk entry level ini udah lumayan banget, bisa mungkin ngedukung bikin espresso 50 cup per hari. Tapi untuk misalkan Sobat Es Brew pengen nyetok 1 liter, 2 liter, 2 liter setengah atau 3 liter masih oke lah buat si mesin ini, asal nggak digunakan terus menerus atau digedar. Mungkin dikasih jeda beberapa waktu, bisa dikontrolling juga temperatur atas dari si mesin, takutnya dia overheat kalau dipakai berlebihan. Patokannya adalah 50 cup per hari gitu Sobat Es Brew, itu belum termasuk penggunaan steaming. Jadi menurut saya untuk entry level mesin dan untuk rumahan ini udah bagus banget. Nah, kalau Sobat Es Brew mau check out mesin dari Verativero Allegrio ini, Sobat Es Brew bisa datang ke toko kita, offline store, ada di Jalan Oto Iskandar-Dinata nomor 351 Bandung. Dan kalau Sobat Es Brew pengen check out secara online, Sobat Es Brew bisa lihat atau cek toko online kita di Tokopedia dan Shopee dengan keyword Alat Kopi Bandung. Nah Sobat Es Brew, kalau Sobat Es Brew merasa terbantu dan tertarik dengan mesin ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau misalkan ada masukan serta pengalaman pribadi tentang mesin ini, Sobat Es Brew bisa komen di bawah. Terima kasih, bye-bye.